Menaklukkan harimau emas. Hingga menjelang sore harinya Li Yuan berbincang banyak dengan gurunya, suasana penuh keakraban yang jarang terjadi selama 3 tahun terakhir ini. "Guru, bagaimana caranya jika aku ingin menemuimu?" tanya Li Yuan. "Kamu bisa menemukan diriku di tempat ini pada saat bulan purnama saja. Selebihnya aku akan ke arah timur untuk berbuat kebajikan," ucap Yuan Sang. Pada kesempatan ini, Li Yuan juga mendapatkan berbagai nasihat yang berguna bagi kemajuan bela dirinya. Kemampuan Li Yuan dalam menguasai 3 kitab tingkat dewa diharapkan tidak menjadikan dirinya sombong. Perbuatan baik akan memperoleh kebajikan serta perbuatan buruk akan mendapatkan hukuman. Begitulah hukum alam yang berlaku di alam langit, pesan Yuan Sang yang terakhir. Tiba saatnya kedua orang yang memiliki hubungan guru dan murid tersebut berpisah. Li Yuan terbang menuju utara ke arah Gunung Juewu. Dengan kemampuan terbangnya tidak membutuhkan waktu yang lama baginya untuk tiba di gua yang sebelumnya ia dan Li Tong tempati. "Tempat ini belum berubah," ucap Li Yuan sambil menatap bibir gua. Susunan batu dan pohon besar di sampingnya masih tampak utuh. Li Yuan dapat melihat tanda yang dibuat oleh sahabatnya itu. Dalam hatinya ia merasa bersyukur jika sahabatnya itu berhasil menyelamatkan diri. Detik berikutnya, dari jarak tertentu Li Yuan dapat merasakan aura harimau emas yang pernah menyerangnya dulu. Tampaknya kita masih berjodoh," gumam Li Yuan dalam hati. Li Yuan melesat dengan sangat cepat, lalu tiba di depan bis harimau emas yang dulu pernah menyerangnya. Saat ini Li Yuan belum menekan kultivasinya yang berada pada ranah pendekar suci, membuat bis tersebut menatap tajam ke arah Li Yuan. "Kita ketemu lagi," ucap Li Yuan saat berhadapan langsung dengan bis harimau emas tersebut. Bis harimau emas tampak ketakutan melihat sosok Li Yuan. Ia memiliki niat ingin melarikan diri. Namun aura naga yang terdapat pada tubuh Li Yuan membuat hewan spiritual tersebut sangat tertekan. Li Yuan segera mengerahkan energi jiwanya, melakukan teknik pengekang jiwa yang ia pelajari dari kitab Kaisar Kematian. Harimau emas tersebut tampak meronta sebentar kemudian berubah menjadi diam. Kekuatan pengekang jiwa miliki Li Yuan kini sudah meningkat sangat pesat. Bis tersebut berada pada ranah yang setara dengan pendekar suci tingkat akhir, namun Li Yuan yang kini sudah berada di ranah pendekar suci menaklukkan harimau emas semudah membalikkan telapak tangan. Mulanya Li Yuan ingin membalaskan dendam masa lalunya tetapi ia berpikir ulang. Walau bagaimanapun berkat bis tersebut Li Yuan bisa menjadi seperti sekarang, apalagi kekuatan harimau emas sudah berada pada ranah pendekar suci. Li Yuan hendak menaklukkan hewan spiritual tersebut untuk pelindung keluarganya di kota Huanxi. Li Yuan merasa perjalanan ke depannya akan semakin berbahaya sehingga ia perlu meningkatkan keamanan untuk menjaga keluarganya. 1. Tidak membutuhkan waktu yang lama baginya untuk membuat harimau emas takluk. Li Yuan memberikan nama Hei Bao kepada bis yang baru saja ia taklukkan. Li Yuan juga menggunakan teknik pelebur jiwa untuk menjaga kesetiaan Hei Bao. Selanjutnya ia naik ke punggung Hei Bao dan menungganginya dengan gagah. Berbeda dengan Bai Hu, harimau putih yang dimiliki oleh tetua Bao Si. Kekuatan dan kecepatan Hei Bao jauh berada di atasnya, membuat Li Yuan tidak sia-sia menaklukkannya. 1. Kecepatan Hei Bao bahkan lebih cepat daripada menggunakan perahu terbang yang digunakan oleh Li Yuan saat pertama kali menuju Sekte Laohu. Li Yuan mulai menekan tingkat kultivasinya dari pendekar dewa menjadi ranah pendekar raja. Untuk pemuda sepertinya berada di tingkat pendekar raja sudah cukup, bahkan akan dianggap jenius jika hanya berada di kota Huanxi. 1. Di atas panggung Hei Bao hanya membutuhkan sekitar 3 jam perjalanan jauh lebih efisien dari yang ia pikirkan sebelumnya. Saat ini Li Yuan dapat melihat orang-orang dari kota Huanxi tengah beraktivitas seperti semula. Li Yuan mengingat kejadian 2 tahun lalu saat dirinya baru pertama kali memasuki kota Huanxi, dari desa ia menuju kota. 2 hari kemudian Li Yuan tiba di dekat gerbang masuk kota Huanxi. Li Yuan mendarat tidak jauh. 1. Li Yuan kemudian berjalan menuju gerbang kota, setelah menunggu sebentar giliran dirinya diperiksa oleh petugas jaga. Li Yuan menekan kultivasinya hingga ke ranah pendekar raja agar tidak menarik perhatian orang banyak. Dengan menggunakan identitas sebagai murid Sekte Laohu, petugas jaga langsung memberi hormat. Malam harinya Li Yuan tiba di kota Huanxi.
ia turun dari punggung Hei Bao lalu berjalan di depannya. Pemandangan seperti ini tentu saja membuat orang-orang menyingkir. Eksistensi harimau emas bukanlah sesuatu yang dapat mereka sentuh. Meskipun mereka sudah terbiasa melihat hewan spiritual, namun Beihu sangat berbeda dengan bis biasa, auranya saja sudah sangat menakutkan. Bahkan seluruh hewan spiritual yang berada di sana menjadi ketakutan. Li Yuan mengabaikan perubahan sikap orang-orang, ia memasuki kota Huanxi dengan tatapan tenang dan ada rasa kerinduan. Bukan karena kota ini sebagai tanah kelahirannya, hanya saja keluarganya berada di kota ini. Li Yuan melihat beberapa penjaga gerbang kota yang rata-rata masih berada pada ranah pendekar bumi. Kota Huanxi hanya kota kecil, berbeda dengan kota Qinghai sebagai ibu kota provinsi Naga Biru. Setelah melapor dan menunjukkan identitasnya, Li Yuan dipersilahkan masuk tanpa prosedur yang berbelit. Sebelum memasuki gerbang kota, Li Yuan sudah menghubungi Mo Chao untuk menjemputnya. Tidak membutuhkan waktu yang lama hingga keduanya kini bertemu setelah 3 tahun berlalu. "Salam hormat Tuan," jawab Mo Chao penuh hormat. Mo Chao juga melirik hewan spiritual yang berada di samping Li Yuan dengan tatapan rumit. Bahkan sebagai pendekar langit, Mo Chao merasakan getaran pada seluruh tubuhnya. "Ya, terima kasih tetua," ucap Li Yuan dengan tenang. "Perkenalkan, ini adalah Hei Bao," lanjut Li Yuan sambil memperkenalkan harimau emas kepada tetua Mo Chao. Mo Chao sedikit menggertakkan giginya, rasa takut di dalam dirinya berubah menjadi kekaguman dalam sekejap. Mo Chao benar-benar tidak menduga, kekuatan anak muda yang menjadikannya sebagai bawahan kini sudah meningkat sangat pesat. Dalam hati, ia tidak menyesal sedikitpun mengenal Li Yuan dan menjadi pengikutnya. *******. Pada waktu yang bersamaan, di kediaman keluarga Li Yuan. "Tampaknya pria tua itu sudah pergi," ucap salah seorang pria. "Tunggu sebentar lagi, baru kita bergerak," ucap temannya. "Untuk apa kita menunggu, lebih cepat lebih baik," sahut yang lainnya. "Biarkan mereka yang bergerak, kita akan memantau saja," ucap salah seorang yang merupakan pemimpin mereka. Di malam yang gelap itu 5 orang pendekar langit dan puluhan pendekar raja sedang mengendap-endap memperhatikan kediaman Li Dan. Mereka menggunakan jubah yang sama, berwarna hitam membuat mereka menyatu dengan malam. 1. Wosh, wosh, wosh. Puluhan bayangan pendekar raja mendarat di halaman keluarga Li Dan. Dengan tatapan ganas, mereka menyebarkan aura membunuh yang sangat mengancam. Kepungan pendekar langit. Para pendekar raja dengan sigap bergerak melumpuhkan penjaga kediaman keluarga Li Dan. Meskipun mereka berada pada ranah yang sama, pertempuran sengit tidak dapat dihindari. Ditambah 2 orang pendekar langit ikut membantu membuat para penjaga keluarga Li Dan babak belur dan terluka. Mereka semua sebelumnya berada pada kelompok yang sama, yaitu Gagak Darah. Setelah Patriark Liu tewas, mereka terpecah menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama yang dipimpin oleh Mo Chao dan kelompok kedua yang dipimpin oleh Matung. Setelah melumpuhkan para penjaga, mereka bergerak menuju kediaman utama Li Dan. Li Dan yang mendengar keributan di pintu masuk segera mendatangi tempat keributan tersebut. Baru saja ia hendak keluar dari kediaman pribadinya, ia dihadang oleh pendekar raja dari kelompok kobra hitam. Terjadi pertempuran singkat yang tidak seimbang. Dengan beringas sekelompok orang tersebut menyerang Li Dan. Menghadapi serangan beberapa orang membuat Li Dan terdesak. Slash! Suara pedang menyabat lengan kanannya. Li Dan mundur beberapa langkah sambil menatap para pendekar raja yang menyerangnya. Dari arah depannya, kini 5 orang pendekar langit dan puluhan pendekar raja lainnya datang. Mereka memandang Li Dan penuh cemoohan. "Apakah benar kamu Li Dan, pemimpin asosiasi sumber kehidupan?" tanya seorang lelaki yang memiliki ranah pendekar langit tahap akhir. "Siapa kalian dan mau apa?" ucap Li Dan dengan tatapan serius. Dalam ingatannya ia tidak pernah menyinggung seseorang. Lelaki tersebut menyeringai memandang wajah Li Dan yang hanya berada pada ranah pendekar raja. "Kami dari kelompok kobra hitam. Kami hanya ingin kamu berada di bawah kekuasaanku. Keluarga Limu hanya perlu menuruti semua kehendak kobra hitam," ujar pemimpin kelompok tersebut yang bernama Matung. Li Dan sangat terkejut mendengar pengakuan yang keluar dari mulut lelaki di depannya.
Beberapa tahun belakangan ia pernah mendengar kiprah kelompok kobra hitam. Bahkan jauh sebelumnya tetua Mo Chao pernah bercerita tentang awal muka terbentuknya kelompok tersebut pasca musnahnya klan Liu. Bahkan dengan adanya 3 orang anggota keluarga klan Liu yang menjadi murid inti sekte Laohu membuat kelompok kobra hitam mulai menunjukkan tajinya. Mereka adalah orang-orang yang masih setia kepada klan Liu. Aku tidak sudi berada di bawah kelompok orang jahat seperti kalian, sahut Li Dan dengan suara yang tegas. Tuan Li, sebaiknya Anda menyerah. Kami tidak akan segan menghabisi nyawa istri dan putrimu jika kamu menolak permintaan kami, ucap Ma Tung dengan nada mengancam. Li Dan tersenyum pahit, tangannya masih meneteskan darah akibat pertempuran tadi. Ia sengaja mengulur waktu untuk menunggu kedatangan tetua Mo Chao. Sementara itu anggota klan Li lainnya sudah berkumpul di dekat Li Dan, kedatangan mereka untuk mendukung Li Dan. Kalian hanya sekumpulan sampah. Sebaiknya kalian menyerah saja percuma jika melawan, ucap Ma Tung dengan sombong. Sementara itu, Li Yuan merasakan perasaan yang tidak enak menyeruak di dalam dadanya, sama seperti sebelumnya ia merasa ada bahaya yang tengah mengancam orang terdekatnya. Tanpa mengulur waktu, ia naik ke punggung Hei Bao bersama Mo Chao. Ada kilatan dingin di mata Li Yuan, tatapannya mampu membuat ketegangan di hati Mo Chao hilang seketika. Mo Chao sangat takut berada di atas Hei Bao, tubuhnya masih gemetaran saat Li Yuan mengajaknya untuk naik. Tidak membutuhkan waktu yang lama, Li Yuan dan Mo Chao tiba di manor kediaman keluarganya. Setelah kekaguman sejenak, Li Yuan mengerutkan keningnya dengan dalam. Di depannya ia melihat puluhan penjaga keluarganya tergeletak dengan kondisi penuh luka. Li Yuan sangat marah, darahnya mendidih mengeluarkan aura yang sangat mengerikan. Hei Bao, kamu tunggu di sini, jangan biarkan ada orang lain yang masuk, ucap Li Yuan mengatakan kepada harimau emasnya. Dari halaman terdengar suara perdebatan ayahnya dengan orang-orang yang tidak ia kenal. Li Yuan datang dengan langkah cepat, kehadirannya tidak disadari oleh orang-orang yang berada di halaman kediaman Li Dan. Dengan tatapan dingin kini dia sudah memunggungi ayahnya. Siapa kamu? Tanya Ma Tung yang kini merasakan aura membunuh yang sangat pekat. Li Yuan tidak menggubrisnya, kepalanya menoleh ke belakang dan pupil matanya menyipit saat melihat darah yang menetes dari lengan ayahnya. Lalu Li Yuan menatap orang-orang yang sedang berdiri menggunakan jubah hitam. Kalian cari mati, ucap Li Yuan. Li Yuan mengalirkan ki dalam jumlah besar di telapak tangannya, sambil mengepalkan tinjunya lalu bergerak dengan cepat. Ia menggunakan teknik langkah petir. Bam, 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 bam. Hanya dengan satu pukulan, kepala 5 orang pendekar langit hancur seperti semangka. Dari lehernya menyemburkan darah segar, membuat kelompok pendekar raja yang di belakangnya tersenyum pahit. Li Yuan memandang acuh tak acuh, aura mengerikan masih nampak di wajahnya. Untuk kali ini ia takkan memaafkan orang-orang yang telah menyentuh garis kewajarannya. Ayah, apakah ayah baik-baik saja? Tanya Li Yuan yang kini sudah berada di samping ayahnya. Li Dan tertegun, dia menatap wajah anaknya dengan terkejut. Li Dan sungguh tidak menyangka jika yang berada di hadapannya adalah Li Yuan, putranya. Li Dan masih mematung, dia terpana. Ayah, panggil Li Yuan sekali lagi. Iya, ayah baik-baik saja, sahut Li Dan sambil mengerutkan bibir. Setelah memastikan kondisi ayahnya, sorot mata Li Yuan menyapu puluhan orang pendekar raja di depannya. Di saat seperti ini ia tidak mungkin menggunakan kekuatan penghancurnya. Dalam sekejap aura kematian menyelimuti sekelompok pendekar dari kobra hitam. Bruk, 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 bruk. Suara lutut menghantam tanah terdengar di keheningan malam. Tanpa mereka sadari seluruh pendekar tersebut berlutut di tanah. Pandangan mereka kosong, jiwa mereka hampa. Boom, boom, boom. Petik 2. Selanjutnya terdengar ledakan kepala orang-orang yang bergelar pendekar raja tersebut. Membuat suasana hening berubah menjadi mencekam. Jika membunuh 5 orang pendekar langit dengan satu pukulan, maka kini ia tidak bergerak sedikit pun untuk membunuh puluhan pendekar raja. Teknik penghancur jiwa sudah berkembang ke titik yang ekstrim, hanya memandang saja lawan-lawannya berubah menjadi kabut darah.
1. Li Yuan tidak akan membiarkan kelompok seperti ini bertahan hidup. Jika dibiarkan seperti sebelumnya maka akan kembali dengan bahaya yang lebih mengancam. Lagi-lagi Li Dan tertegun, ia tidak memahami sampai di mana batas kemampuan putranya yang baru ia lihat kini. Setelah 3 tahun menghilang, kini Li Yuan kembali dengan kekuatan yang sangat mengerikan. Untuk ukuran kota Huanxi jika bukan dikatakan sebagai monster, lalu apa? Batin Li Dan bergumam. Setelah melihat semua penjahat di hadapannya tewas, Li Yuan menghampiri ayahnya. Li Dan menyambutnya lalu memeluk putranya, tampak Li Yuan yang memiliki tubuh lebih tinggi darinya. Kamu sudah berkembang terlalu banyak Yuaner, kata Li Dan sambil menepuk bahu putranya. Ayo masuk, ibu dan adikmu sudah sangat merindukanmu, ajak Li Dan kepada putranya itu, sementara ia melihat anggota klan Li dan tetua Mo Chao mulai membersihkan mayat-mayat kelompok kobra hitam. Li Yuan mengangguk, baiklah. Kerinduan Li Yuan. Li Yuan mengikuti langkah ayahnya, aula kediamannya yang begitu luas membuatnya kagum. Ibu, adik, teriak Li Yuan sambil meningkatkan kecepatan langkahnya. Melihat suara yang tidak asing, Li Peiyu dan ibunya tampak mengangga. Sosok pria dengan wajah dan fisik rupawan menghampiri dan memeluk mereka dengan erat. 1. Sementara Li Dan hanya tersenyum bahagia melihat putranya pulang dan berkumpul bersama keluarga. Putraku, kamu kemana saja? Tanya ibunya dengan wajah cemas. Ada air mata yang tumpah tidak tertahankan saat melihat putranya yang sudah tampak dewasa. Iya kak, kami sangat mengkhawatirkan kakak, tambah Li Peiyu adiknya. Maafkan Yuaner Bu, selama ini tanpa memberi kabar, jawab Li Yuan dengan wajah sembab. Li Yuan tidak dapat menahan kerinduan kepada keluarganya, sehebat apapun dirinya tetap saja ia adalah seorang anak yang membutuhkan kehangatan keluarga. 3 tahun ia berlatih dengan sangat keras, antara hidup dan mati tidak pernah ia hiraukan. Setelah beberapa saat, mereka sudah kembali kepada keadaan yang normal. Li Dan menatap putranya dengan takjub lalu berkata, sebenarnya apa yang terjadi padamu beberapa tahun terakhir, tanya Li Dan kepada putranya. Ceritanya sangat panjang, aku hampir mati saat diserang oleh bis harimau emas. Untung saja ada seorang pertapa yang menyelamatkanku. Tidak hanya itu, aku juga dijadikan muridnya dan diajarkan beberapa keahlian tingkat tinggi, jawab Li Yuan tanpa menyebutkan identitas gurunya. Ayah, aku lihat keluarga kita sudah berkembang dengan sangat pesat, ucap Li Yuan. Semua berkat kamu juga, tetua Mo Chao yang kamu bawa ke keluarga kita telah banyak melakukan kontribusi besar dalam mengembangkan asosiasi sumber kehidupan yang kini menjadi bagian bisnis utama keluarga kita, ujar Li Dan kepada putranya. Bagaimana kabar anggota klan Li lainnya, tanya Li Yuan sungguh-sungguh. Beberapa memilih mengikuti ayah, seperti yang kau lihat tadi di luar, ucap ayahnya. Li Yuan mengangguk pelan, lalu ia berkata, Ayah, ada yang mau aku tunjukkan pada kalian, ucap Li Yuan sambil buru-buru berdiri. Lalu Li Yuan melangkah keluar dan diikuti oleh keluarganya. Tiba di halaman, Li Yuan menepukkan tangannya. Prok, prok. 2 kali tepukan tangan Li Yuan langsung disambut kedatangan Hei Bao. Seluruh orang yang tengah menyingkirkan semua mayat kelompok kobra hitam segera berlarian. Mereka melihat binatang spiritual yang sangat menakutkan kini sedang membungkukkan badan di hadapan Li Yuan. Li Dan sudah tidak tahu harus berkata apa melihat putranya tersebut. Li Peiyu dan ibunya saling bertatapan melihat pemandangan yang sangat luar biasa di depannya. Kalian kemarilah, ucap Li Yuan kepada orang tuanya dan adiknya. Mereka bertiga dengan sedikit ngeri mendekati Hei Bao yang tengah duduk terdiam. Titik petik 2. Kalian sentuhlah kepalanya, biarkan Hei Bao mengenali kalian, ucap Li Yuan sambil mengenalkan Hei Bao. Beberapa saat kemudian mereka masuk kembali ke dalam ruang keluarga, lalu Li Dan mulai bercerita tentang apa saja yang terjadi selama ini. Termasuk keadaan klan Li yang dipimpin oleh Li Chuan, meskipun Patriark Li Chuan tidak bersikap baik kepada keluarganya, namun Li Dan berkata jika mereka adalah bagian dari keluarganya juga. Li Yuan hanya menghela napas mendengar cerita ayahnya. Setelah Li Yuan dikabarkan menghilang dan meninggal di Gunung Hua,
Jia Hian sudah beberapa kali mengunjungi keluarganya. Bahkan Li Peiyu bercerita jika dirinya sudah sangat akrab dengan Jia Hian. Dirinya juga diajarkan teknik bela diri oleh Jia Hian. Hah, ada kejadian seperti itu? Tanya Li Yuan dengan ekspresi tidak percaya. Selama 3 tahun ini, ia tidak pernah mengingat wanita itu sedikitpun. 1. Baginya hubungan dengan Jia Hian sudah berakhir, walaupun kedua orang tua mereka memiliki rencana untuk menjodohkan mereka, tetapi Li Yuan memiliki persepsi yang tidak baik terhadap wanita tersebut. Tapi kini Jia Hian sudah berubah, ia bisa menyentuh titik di mana Li Yuan sedikit tergugah. Baginya melihat adiknya bahagia dan memiliki teman yang cocok adalah suatu kebahagiaan tersendiri sebagai seorang kakak. Apalagi ibunya juga menceritakan jika Jia Hian sering membantu ibunya di tengah kesibukannya di toko yang kini sudah semakin berkembang. Hahaha. Gadis itu sudah seperti apa ya sekarang, gumam Li Yuan dalam hati. 1. Kami tidak akan mencampuri urusan kalian berdua, ucap ayahnya di tengah lamunan Li Yuan. Pada kesempatan ini, Li Yuan memberikan banyak batu energi serta emas batangan yang ia keluarkan dari dalam cincin penyimpanannya. Mata Li Dan melotot melihat harta karun yang diberikan putranya. Harta seperti ini sudah cukup untuk membangun sebuah kerajaan, gumamnya dalam hati. Ibu dan adiknya juga tidak menyangka jika Li Yuan yang baru saja kembali kini membawa harta yang begitu banyak. Ayah, pergunakan harta ini untuk membangun klan Li kita. Jangan lupa untuk membuatkan tempat agar Hei Bao nyaman. Mulai sekarang ia akan tinggal bersama keluarga kita, ucap Li Yuan dengan serius. Li Yuan lalu menyampaikan beberapa cara untuk mengurus Hei Bao dan menjelaskan tentang siapa Hei Bao sebenarnya. Ibunya Li Yuan tercengang ketika mendengar Hei Bao adalah harimau emas yang dulu menyebabkan putranya hampir terbunuh. Namun setelah mendengar penjelasan Li Yuan lebih lanjut, perasaannya menjadi lebih tenang. Ia tidak menyangka putranya bisa mengendalikan hewan buas yang setingkat dengan pendekar suci. Lalu sudah di tingkat apa sekarang kamu nak? Tanya Li Dan yang sedari tadi penasaran. Jika dilihat sepintas maka kekuatan putranya hanya pendekar raja, namun Li Dan bukanlah orang bodoh. Bagaimana mungkin putranya bisa membunuh pendekar langit dengan satu pukulan? Aku sudah di pendekar suci, jawab Li Yuan sambil melepaskan auranya. Ia takkan menyembunyikan dari keluarganya. Apa? Tanya Li Dan dengan wajah pucat. Baginya ini adalah suatu kemustahilan, putranya baru berusia 20 tahun. 1. Di alam langit saja, hanya Kaisar Langit Tang Siji yang memiliki usia termuda bisa menempuh tingkat pendekar suci. Tang Siji berada di ranah tersebut pada usia 35 tahun, dan itu sudah dianggap jenius. Lalu Li Yuan apakah sebanding jika hanya disebut jenius? Ayah, ibu tolong rahasiakan hal ini, ucap Li Yuan sambil menarik kembali auranya. 1. Ibu dan adiknya yang beberapa saat lalu merasa tertekan, kini sudah bisa bernapas lega. Tentu saja, kami akan merahasiakannya, ucap Li Dan yang diangguki kepala oleh istri dan putrinya. Mereka melepas kerinduan hingga larut malam. Setelah obrolan panjang, Li Yuan ditunjukkan kamar pribadinya. Li Yuan beristirahat dengan suasana hati yang lebih tenang. Ia beruntung kedatangannya tidak terlambat. Selepas Li Yuan memasuki kamarnya, Li Dan segera memanggil orang-orang yang berada di klan Li. Li Dan meminta untuk tidak mengungkap tentang kehadiran Li Yuan, lalu Li Dan mengatur sedikit cerita tentang tewasnya kelompok kobra hitam. Menemani Li Peiyu, Li Yuan membuka matanya saat hari sudah pagi, namun ia masih enggan beranjak dari tempat tidurnya. Ia ingin menikmati suasana yang sudah lama tidak ia rasakan. Ia menarik selimutnya lagi dan melanjutkan istirahatnya. Pagi ini di kota Huanxi, berita tentang hancurnya kelompok kobra hitam sudah tersebar. Mereka tewas saat aksi penyerangan ke keluarga Li Dan. Berita ini sontak menyulut kegelisahan Patriark Li Chuan. Pamornya sebagai patriark klan Li terus merosot seiring dengan kecemerlangan Li Dan. Brak! Suara meja hancur berkeping-keping. Kurang ajar! Sentak Li Chuan penuh emosi. Tenang patriark, ucap Li Chang berusaha menenangkan Li Chuan yang tengah terbakar emosi. Li Dan semakin kurang ajar, dia sudah mengambil alih mitra bisnis keluarga kita.
Sekarang kekuatannya juga semakin bertambah, ucap Patriark Li dengan putus asa. Mendengar ucapan Li Chuan, seisi ruangan menjadi hening. Mereka semua tidak menyangkal ucapan Patriark Li Chuan, perkembangan Li dan memang sangat pesat. Ditambah musnahnya kelompok kobra hitam membuat pamornya semakin melonjak. Berita 5 orang pendekar langit tewas adalah paling fenomenal selama ini. Beberapa orang mulai goyah untuk bergabung bersama Li dan. Setelah hening, Tetua Li Chang berkata, kita masih memiliki harapan, Tuan Muda Li Ming dan yang lainnya merupakan murid dari Sekte Laohu. Kelak kehadiran mereka akan membuat situasi seperti semula, pungkas Li Chang. Kemudian suasana menjadi sedikit lebih tenang. Ucapan Tetua Li Chang ada benarnya juga. Pada siang harinya di dalam kamar Li Yuan. Li Yuan membuka matanya, dia melihat sekelilingnya ternyata hari sudah siang. Ia beristirahat sangat nyaman kali ini, perlahan ia bangkit dan menuju jendela di sudut kamar. Li Yuan menengadahkan kepala, ia melihat matahari sudah tepat di atas langit. Segera ia membersihkan dirinya dan menggunakan pakaian barunya. Li Yuan melangkah menuju ruang tengah, tampak Li Peiyu yang sedang menantinya. Tuan Muda lama sekali tidurnya, gerutu Li Peiyu dengan manja. Hahaha, memangnya Tuan Putri mau kemana? Jawab Li Yuan dengan bercanda juga. Kak, aku mau jalan-jalan ke pusat kota, ucap Li Peiyu. Baiklah aku akan menemanimu, ujar Li Yuan sambil tersenyum. Baiklah kita berangkat sekarang saja, ucap Li Peiyu. Apakah tidak ada hal lainnya? Tanya Li Yuan. Sudah siap, ayo berangkat. Ajak Li Peiyu. Kedua kakak beradik itu berangkat menuju pusat kota dengan berjalan kaki, mereka sengaja tidak menggunakan kereta kuda. Jarak kediaman mereka dengan pusat kota tidak terlalu jauh, mereka mengenang saat-saat di desa Bambu Kuning saat mereka masih dalam keadaan susah. Selain itu Li Yuan tidak mau terkenal, ia ingin tetap rendah hati. Di kota Huanxi, keluarga ayahnya sudah hampir dipastikan menjadi keluarga nomor 1 mengalahkan Patriark Li. Nama Li dan semakin tersohor karena terobosan bisnisnya sangat luar biasa. Tidak lama mereka berjalan, mereka semakin dekat dengan keramaian. Siang itu hembusan angin di kota Huanxi begitu terasa di telinga Li Yuan, membuat hasrat terbangnya tiba-tiba muncul. Sepanjang jalan Li Peiyu banyak bercerita tentang kemajuan kota Huanxi, ia tampak seperti gadis berpengetahuan di samping Li Yuan. Li Yuan sangat senang melihat kegembiraan di wajah adiknya tersebut. Li Yuan juga sempat beberapa kali tercengang, ia tidak menyangka perubahan kota Huanxi secepat ini. Banyak bangunan baru sebagai pusat bisnis kota Huanxi yang tertata rapi, sebagai seorang pebisnis ayahnya juga mengedepankan estetika. Di seberang jalan, Li Yuan mendapati seorang anak kecil. Pakaiannya lusuh dengan kulitnya yang sedikit hitam karena terjemur matahari. Anak lelaki tersebut tersenyum ke arah Li Yuan, mengayunkan tangannya hendak memanggil. Pemandangan tersebut sangat kontras dengan kemajuan kota Huanxi. Li Yuan mencoba membuka pemahamannya terkait situasi ini. Ia mengajak Li Peiyu untuk menghampiri anak lelaki tersebut. Di jalanan tampak pejalan kaki yang berlalu lalang, bahkan di antara mereka ada yang membawa pedang yang digantungkan di pinggangnya. Sementara Li Peiyu memandang kakaknya sambil menghela napas dan berkata, apakah kita akan menghampiri anak lelaki itu? Tanya Li Peiyu. 1. Ya, jawab kakaknya singkat. Li Peiyu hanya mengangguk ringan saat kakaknya sudah mendekati anak lelaki tersebut. Di samping anak lelaki tersebut terdapat pasangan suami istri yang tengah mengobrol. Li Yuan melihat ada kecemasan di wajah kedua orang pasangan suami istri tersebut. Anak lelaki tersebut menggoyangkan baju Li Yuan, menarik bajunya seolah sambil menunjuk dagangan kedua orang tuanya. Li Yuan melihat jajanan manisan yang tersusun rapi di atas meja. Tanpa ragu Li Yuan segera berkata, Bu, aku mau manisan yang di sebelah sana, ucap Li Yuan sambil menunjuk manisan yang dimaksud. Baik Tuan Muda, jawab perempuan tersebut sambil melayani Li Yuan dengan ramah. Li Yuan menerima beberapa manisan dengan tangan kanannya, berapa Bu harganya? Tanya Li Yuan dengan sopan. 1. Tangan kanannya menyodorkan manisan kepada Li Peiyu.
10 koin perak, jawab ibu tersebut sambil menghela napas. Di kota Huansi perak dan emas menjadi alat tukar utama untuk bertransaksi. Sedangkan batu energi digunakan untuk transaksi yang nilainya lebih besar. Li Yuan terdiam. 10 koin perak. Tanya Li Yuan. Apakah terlalu mahal? Tanya wanita tersebut sedikit bingung. Tidak mahal, ucap Li Yuan sambil tersenyum cerah. Ia lalu mengeluarkan sekantung uang lalu menyerahkannya kepada wanita tersebut. Ini terlalu banyak tuan muda, ucap wanita tersebut setelah memeriksa kantung uang tersebut. Wanita pedagang tersebut melihat koin emas yang begitu banyak, bahkan sangat banyak untuk ukuran orang sepertinya. Terimalah, sisanya bisa ibu gunakan untuk membuka rumah makan yang lebih layak, ucap Li Yuan. Sebelumnya ia mendengar bahwa pasangan suami tersebut sedang berkeluh kesah tentang kesulitan ekonomi. Tak beberapa lama kemudian, muncul 3 orang pria menggunakan pakaian berwarna biru. Mereka menghampiri penjual tersebut dan mengelilinginya dengan wajah buas. Cepat! Keluarkan pajak kalian, ucap salah seorang dari mereka dengan nada memaksa. Pajak apa lagi tuan? Tanya wanita pemilik kios tersebut. Pajak pembangunan, ucap orang pertama tadi. Sementara 2 orang lainnya berdiri dengan arogan. Li Yuan yang hendak pergi menjadi terdiam. Ia menahan lengan adiknya memberi isyarat untuk tetap tinggal. Li Yuan menjadi sedikit tertarik dengan kata pajak pembangunan. Kami dari Asosiasi Sumber Kehidupan, kami adalah pengumpul pajak untuk membangun kota ini. Apakah kalian tidak melihat pembangunan yang sudah ada? Ucap orang tersebut. 1. Ampun tuan-tuan, bukankah itu memakai uang sendiri Tuan Li? Ucap pemilik kios tersebut sambil memegang tangan putranya yang masih kecil. Kalian mau bayar atau tidak? Atau kami hancurkan tempat kalian, ucap orang tersebut dengan nada mengancam.